Selamat pagi Manbanta Krina, perpulungan Tuhan. Mari sibuka lebih pustaka Sibadianta. Yohanes Bindu Sada ayat 43 se 50 sada. Endama teks Alkitab jadi bahan khotbah ibas minggu Epifanias duaken berenda. Yohanes Sada ayat 43 sekari ayat 50 sada. Ras kita toto kita. Di batas ditandai kami ibas Tuhan Yesus Kristus, katakan kami bujur manbandu Tuhan, ibas kam tetap nemani ras masuk ke gelun kami ibas minggu selepas, ras alu perkua ras liasati Tuhan, engkau itaro kendu kami kubas minggu enda, minggu simbaru, minggu sidem alu pengarapan raskam. Kesasi badia si engkau naruhkan kami krina perpulungan Tuhan, silit di tengah-tengah GBK Perunggun Cijantung enda, laku kami banci pulung ibas rumah du sibade enda melakukan kebaktin wari minggu, padayakan wari sabat, jumpa ras Tuhan, jumpa ras teman-teman kami sadaki diteken, ibas kami raduras, ngatakan bujur man Tuhan, ibas krina perbahanan si enggo ilakukan Tuhan man kami bagai pesi bakal ilakukan Tuhan ke tengah-tengah kegelun kami enda. Bapa, kentisik nari ate kami jumpa raskam arah katandu, si suratkan ibas pustaka si badianari, si jadi bahan khotbah minggu, Epifanias si peduakan ibas wari enda. Kesasi badia tetap si pengasup kami krina anak-anak du, ibas kami dengkehkan karena kata Tuhan, bagepe kesah si badia si pengasup kami krina perpulungan Tuhan, ibas kami dalankan karena kata dibata, gelah katandu lah saja idekan kami, tapi ngasup kami dalam kenca di tengah-tengah kegeluhan kami enda. Gelah ibas kami dalani kegeluhan kami Tuhan, tetap banci idah kami kerina perbahanan Tuhan si muhuli, rasimbelin si ikerjakan Tuhan man kami ibas kegeluhan kami enda. Kesasi badia pe si nemani kemahandu si dam alu keterbatasan, ibas ia nurikan karena kata Tuhan isi pusu Tuhan, ngerana kam arah kemahandu, erbelas kam arah kemahandu, gelah banci iturikan kemahandu katandu ibas paksa enda. Pratendu si jadi ibas pertoton kami enda, sebab reh kami manbandu ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes Sada ayat 43 se 50 sada bagenda kata Tuhan manbanta. Batang belina si terjemahkan arah Lembaga Alkitab Indonesia dalam bahasa Karonina Idilo Yesus si Filipus ras Nathanael. Pepagina berkat Yesus ku Galilea, di Galilea jumpa ia ras Filipus, nina Yesus banbana, mari ikutkan aku. Filipus asalna i Betsaida nari emakut Andreas ras Petrus. Jenari ijumpai Filipus si Nathanael nina, kami nggo jumpa ras ia, si singatkan Musa ibas kitab undang-undang bagepe si singatkan ibas kitab nabi-nabi gelarna Yesus. Ia anak Yusuf i Nazaret nari. Tapi nina Nathanael bancikin si muhuli reh i Nazaret nari,
ngalui Filipus mari sinehen. Asum ida Yesus reh Natanael ndahi ia ngerana ia karena Natanael nina enda kala Israel si asli lalit si palsu ibas ia. Megi cie dungku Natanael nina kuga penandaindu aku erjabab Yesus ope denga kam idilo Filipus ngokuidah kam itru batang ara. Ngaloi Natanael o guru kam kap anak di bata kam raja kala Israel. Nina Yesus manbana perbahan kukatakan kuidah kam itruh batang ara maka kam tek man bangku pagin idah dume kejadin si belinen asangken sienda. Jenari Nina Yesus man kalae idah ndu mepagi talang surga jenari nangki nusur malaikat-malaikat di bata dahi anak manusia si suruh di bata. Si jadi natsta emekap ibas ayat 50 Nina Yesus manbana perbahan kukatakan kuidah kam itruh batang ara maka kam tek man bangku pagin idah dume kejadin si belinen asangken senda. Selamat pagi man bantakrina Jojua. Salami lebih kiri kanan do katakan selamat hari Minggu. Kekelangan Tuhan, minggu-minggu enda kita GBKP masih dalam Minggu Epifanias. Minggu Epifanias enda berfokus karena di bata si enggo menyatakan dirina man tinepana khususna ibas diri Tuhan Yesus Kristus si enggo iperingati kita, si enggo iraikan kita ibas peristiwa Natal. Jadi dirikutkan kalender gerejanta tiap tahun maka Minggu Epifanias enda irayakan kenca masa Natal. Ada pesan yang kuat yang ingin diberikan dalam minggu-minggu Epifanias ini adalah bahwa gereja harus mengingat bahwa Yesus dalam pelayanannya, dalam hidupnya, waktu dia berkarya di dunia ini, dia tidak hanya terbaring di palungan di kota Bethlehem, tetapi Yesus juga tumbuh, Yesus juga berkarya, Yesus juga banyak melakukan pekerjaan yang besar, Yesus banyak melakukan mujizat, Yesus banyak melakukan kesembuhan, dan banyak lagi karya nyata yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidupnya, sehingga ada makna yang sangat kuat, ada pesan yang sangat kuat dalam minggu-minggu Epifanias yang harus kita ingat, yang menjadi perenungan kita bersama, bahwa terang Kristus harus bercahaya sampai keluar gereja. Jadi bukan hanya dalam ruang yang sempit, bukan hanya dalam ruang yang eksklusif, bukan hanya jauh dari jangkauan,
Tapi terang Kristus itu harus nyata dalam keseharian, menjadi pengharapan dalam kesesakan pergumulan hidup yang kita jalani. Jadi makna Natal yang sudah kita rayakan, yang sudah kita peringati di bulan Desember, itu bukan hanya berhenti sampai di bulan Desember, kemudian masuk bulan yang baru, bulan Januari, tidak ada punya pengaruh apapun. Tapi dia harus bermakna, dia harus berdampak, dan dia harus menjadi kehidupan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Jadi Yesus bukan hanya terbaring di palungan di Bethlehem, tapi karya hidupnya, pengajarannya, pesan yang dia berikan dalam hidup kita tentang kasih dalam hidup ini, itulah yang harus diimplementasikan, itulah yang harus dilakukan dalam hidup sehari-hari. Intinya adalah bahwa dalam Minggu Epifanias yang kita rayakan, kembali bahwa kita harus kembali menyuarakan dalam hidup kita bahwa Yesus harus menjadi pusat kehidupan pribadi dan pusat kehidupan gereja di segala tempat dan abad. Banci kusungkun kamoria, jantung. Adat matandu eh. Banci kam kusungkun tahlang. Tam adat matandu lang. Lang. Nomor 3 kedua Yesus bas geluhdu. Payong ya sade. Labo kecap. Nomor 3 kedua Yesus bas geluh tamambre. Yakin? Hah? Nomor 3 Yesus gendari bas geluh ndu anak-anak kami permata. Cepat kali satu. Hah? Dia harus jadi center. Dia harus jadi pusat kehidupan kita, baik pribadi dan juga dalam kehidupan bergereja. Kalau Yesus menjadi center dalam hidup kita, menjadi pusat dalam segala aspek hidup kita, bas kita enggo selesai lanalit kita ercian ate mankala. Lalit nari istilahna bas kita nambah ate mankala. Lalit nari bas kita menyimpan dendam terhadap seorang manusia. Dengan nembah tendu moria ciantung skala jelma, gua ganti tahun ras bibindu gua kam. Hah? Sasaran pelayanan GBKP 2026 tahun enda ngerana kita karena nandai di bata. Mengenal Tuhan itu bukan hanya secara otak, tidak. Kalau kamu mengenal Tuhan, bisa kamu baca dari Alkitab. Iya, benar. Bisa kamu baca buku-buku yang ada sebagai referensi Hindu. Ya, ada banyak yang menjelaskan tentang siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Itu otak. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita mengaplikasikan Tuhan itu secara real dalam hidup kita. Itu yang penting.
Tuhan itu kasih atau tidak? Kasih. Tuhan itu bisa marah? Bisa. Dia penyayang? Penyayang. Nah, jadi artinya Minggu Epifanias, Minggu Peduakan Enda, mengingatkan kepada kita siapa sekarang senter dalam hidup kita. Orientasi hidup kita ini sekarang apa di abad ini? Siapa sekarang yang terutama dan utama dalam hidup kita? Ya, maka kusukul kam dai Moria Cijantung, Yesus nomor 3 genduari kinbas geluhundu genduari. Labu kecap. Kecap ABC nomor 3 katakan kecap nah. Bersada. Kecap Indofood nomor 3 katakan kecap nah. Keduakan sunggun kita. Sangana digan banci kita rutin artoto. Sangana gulut ukurta ta sangana meriah kurta. Lihat kan? Sangana gulut ukur banci pe tiap detik ertoto. Haleluya Tuhan. Kupuji kam, kusembah kam, sampati aku. Sangana kapatakan celawaku. Tapi sangana meriah ukur, labo haleluya, halelupa. Kembali kita diingatkan dalam Minggu Epifanias, sekarang siapa yang menjadi senter dalam hidup kita? Pangkat kita, harta kita, jabatan kita, atau Kristuskah yang tetap menjadi senter, menjadi pusat dalam hidup kita? Maka kekelakan Tuhan, adir lajar kita arah kitab Injil Yohanes si jadi teks khotbah te baswari enda, adisi pelajari Injil enda lahir dari pengenalan pribadi akan Yesus. Jadi penulis kitab Yohanes ini, dia sangat mengenal pribadi Yesus dalam hidupnya. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab ini, banyak penggambaran tentang Yesus dalam teks Injil-Injil Yohanes. Misalnya, dalam Yohanes 6 ayat 35 digambarkan bahwa Yesus itu roti hidup. Dalam Yohanes 8 ayat 12, di situ digambarkan bahwa Yesus adalah sebagai terang dunia. Dalam Yohanes 10 ayat 11, di situ digambarkan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Dalam Yohanes 14 ayat 6 misalnya, di situ digambarkan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, jadi kalau kita perhatikan dan kita pelajari Injil Yohanes dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain, di 3 Injil yang lain, penulisannya dan penulisnya memiliki pengenalan yang sangat baik akan Yesus Kristus. Seorang teolog Indonesia, Pendeta Dr. Andar Ismail almarhum, dalam buku seri Selamatnya, kalau kamu pernah baca tulisan Pak Andar Ismail almarhum,
Dikatakan oleh Pak Andar Ismail Dina, kalau Matius, Markus, Lukas adalah gambar atau lukisan. Tapi Yohanes ini adalah karikatur. Karena apa? Karena ada bagian-bagian yang lebih diekspos dalam hal ini, yaitu pribadi Yesus sendiri. Jadi kalau ingin melihat bagaimana pribadi Yesus, bacalah Injil Yohanes. Tentang gambaran-gambaran yang diberikan oleh penulis kitab Yohanes. Nah, Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 yang menjadi teks besar dari bahan khotbah kita pada hari ini menceritakan tentang pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama. Setelah Simon Petrus dan Andreas, murid yang berikutnya ditemui murid yang berikutnya ditemui Yesus adalah di Galilea, yaitu Filipus. Ya, ini konteksnya. Nah, ada hal yang istimewa yang bisa kita pelajari pada hari ini, bahwa pada saat Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, dia menjumpainya satu persatu. Ya, Yesus tidak pasif menunggu. Nah, artinya dia mencari murid-muridnya yang pertama. Ini yang hal pertama kita bisa pelajari. Dia jumpai langsung dan aktif yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, hal yang menarik yang bisa kita pelajari adalah dalam Yesus memilih murid-muridnya yang pertama adalah dia memilih dari berbagai latar belakang manusia. Jadi tidak sama latar belakangnya, tapi berbeda-beda karakter manusia yang dijumpai oleh Yesus. Termasuk kita, bagaimana kita namanya berbeda-beda mungkin ya kan? Kenapa kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya? Itu adalah misteri Tuhan, itu adalah rahasia Tuhan yang tidak bisa kita pecahkan sampai kapanpun. Kenapa kita menjadi murid Kristus dalam hidup kita? Itu juga adalah misteri Tuhan dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah ada kalimat yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh Yesus kepada orang-orang yang dia jumpai untuk menjadi murid-muridnya yang pertama. Apa kalimatnya? Ikutlah aku. Ya. Ikutlah aku. Yesus tidak mengatakan dengan penawaran, tapi dia menyatakan sebuah kalimat yang sangat tegas, kalimat perintah yang sangat tegas, yaitu ikutlah aku. Yang keempat, hal yang menarik yang bisa kita pelajari hari ini adalah dari proses pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama adalah tidak ada pertanyaan, tidak ada argumen dari murid-murid yang mengikut dia. Mereka langsung mengikut Yesus. Tidak ada argumen. Tidak ada mengatakan timai lebih Tuhan. Anakku lengadung sekolah nalang. Pada saat Yesus mengatakan, Filipus, ikutlah aku, Andreas, ikutlah aku. Mereka langsung mengikuti Yesus dan dia ikut kemanapun Yesus pergi. Kita gua kira-kira.
Kalenda Rumah Tapulung dan Desiandu PJJ, Guanindu Moria. Lama takal kunindu. Ya. Jadi teks kita hari ini seharusnya memberikan sebuah hal yang sangat clear, hal yang sangat jelas dalam hidup kita sebagai orang percaya bahwa kalau ikut Kristus itu tidak ada tawar-menawar. Kalau ikut Kristus itu harus dengan komitmen yang teguh. Karena seperti kami katakan tadi, pada saat Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, tidak ada tawar-menawar dari mereka. Ikut aku, kata Yesus, mereka langsung mengikuti Yesus. Ada sini Permata Cijantung. Ada yang hadir hari ini Permata Cijantung? Mana kamu aku angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu Permata Cijantung. Yang tinggi. 4 kali ngenca. Coba angkat tangannya. Permata Cijantung murid Kristus kan? Angkat tangannya yang tinggi. Oke. Permata Cijantung anak Kristus tidak? Ya. Betul? Oke. Udah punya pacar belum? Hah? Sudah? Oke. Kita bilang, kita anggap sudah lah ya, sudah punya pacar kamu ya. Nah, pacarnya orang Kristen enggak? Ya. Hari ini kami belajar kembali Permata Cijantung dari pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama tidak ada tawar-menawar. Artinya, kalau hari ini ada pacarmu bukan orang Kristen, hari ini juga engkau harus putuskan dia, lanjut atau tidak. Berani enggak? Ya. Karena apa? Kita belajar hari ini, Yesus itu aktif. Dia bukan guru yang pasif, tidak. Dia adalah guru yang aktif. Dia cari, dia jumpai langsung murid-muridnya yang pertama. Gimana Permata Cijantung? Siap gak? Putus pacar hari ini? Hah? Jangan nanti putus pacar hari ini, kamu ambil pula nanti baygon rasa stroberi. Ya, itu bukan anak Tuhan itu, anak setan itu. Ya. Supaya apa anakku? Supaya kamu bisa mengaminkan, mendapatkan dalam hidupmu tema hari ini kainina ngidah kejadian sembelin ibas geluhnu adikam kai adikam tetap setia man Kristus ibas geluhnu. Amin. Ya. Bagaimana kita belajar bahwa sangat luar biasa cara Tuhan memilih kita. Dia tidak bedakan siapa kita, dia tidak bedakan dari mana kita. Tapi kita belajar hari ini dari berbagai latar belakang, Tuhan memanggil murid-muridnya yang pertama. Termasuk kita hari ini sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Selamat hidup kita kekelangan Tuhan dalam anugerah Tuhan.
Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Hiduplah dalam anugerah Tuhan itu dan kerjakan keselamatan itu dalam hidup kita dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memampukan kita untuk bisa melakukannya, dan Tuhan juga yang akan memberikan kita kesempatan melihat kejadian-kejadian besar yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Toto kita. Bujur Tuhan, ibas katandu singgo dekeken kami wari enda. Luar biasa carandu Bapa memilih murid-muridnu si pemena guna banci raskam, termasuk pe raskami ibas paksa enda, jadi anak-anak Tuhan, jadi anak-anak singgo imerdekakan ibas kuasa dosa nari. Pengasup kami Bapa, ibas tengah-tengah geluh kami, mengerjakan bagian keselamatan singgo berikan Tuhan man kami, ras sebagai pe ngergai keselamatan singgo berikan Tuhan, ibas geluh kami enda. Bujur Bapa, reh kami man bandu, ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Mari ke kelangan Tuhan.